Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, jumpa kembali dengan saya Imran Rosyadi, dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ceramah Ustaz. Tema kali ini adalah berkaitan dengan bencana yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu banjir dan juga gempa di Cianjur. Kabar terakhir, bencana gempa di Cianjur telah menelan korban 268. Menurut Ustadz Arifin Ilham Allahu Yarham, bencana yang terjadi itu tidak terlepas dari adanya 7 sebab. Yang pertama yaitu banyaknya maksiat, kemudian banyaknya orang yang berbuat zalim, kemudian yang ketiga karena akibat tangan-tangan manusia yang membuat kerusakan, kemudian yang keempat karena para tokoh melakukan kezaliman. Kemudian yang kelima, orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh itu diam saja ketika melihat kemaksiatan yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang keenam, bencana itu terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, bencana itu terjadi karena adanya istijraj. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, mari kita dengarkan selengkapnya ceramah Ustaz Arifin Ilham Allahu Yarham. 7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Surah Yasin ayat 19 yang kita baca setiap hari. Kemalangan terjadi, musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah. Yang kedua, karena banyaknya orang berbuat zalim. Dengarkan surah Qasas ayat 59. Kami tidak akan menghancurkan satu daerah kecuali para penduduknya banyak berbuat zalim. Anak durhaka pada orang tua, istri yang berani kepada suaminya, perampok, pembunuhan di mana-mana. Ini mengundang bala bencana. Yang ketiga, mengundang bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia. Rum 41. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Sebagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan dengan iman, wahai penduduk Indonesia yang mulia, bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah, tapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat zalim, tapi mereka khianat kepadaku dan kepada makhlukku. Wahaqqa alaihil qaul, maka haklah untuk mereka datang bala bencana seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa tokoh itu? Para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya, demi Allah tidak korupsi. Lalu korupsi. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan harta berpoya-poya, sombong, maksiat dengan kekayaannya di tengah orang yang banyak menderita. Siapa lagi? Ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Subhanallah. Yang kelima, mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh, orang-orang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Surah Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang maksiat, orang yang berbuat zalim,
tapi juga kalian orang-orang soleh. Maka masa bodoh dengan kemaksiatan bukanlah sikap seorang mukmin. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah amal cerdas. Yang keenam, justru karena rahmat Allah, karena peringatan yang Allah hadirkan agar hadir mahkamah kesadaran kita. Ikhwah, dengarkan dengan iman surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Kami pasti uji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut lapar, takut miskin, takut kematian. Tapi kabarkan berita gembira bagi hamba Allah yang sabar dari semua ujiannya, yang mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, ada yang nanya, bagaimana yang maksiat yang selamat? Tenang-tenang saja. Yang berbuat zalim malah sukses. Di mana keadilannya? Allah Maha Adil. Dengarkan surah Hud ayat 15-16. Barang siapa mencari kesenangan dunia lalu dia menghalalkan semua cara, apa kata Allah? Kami beri, tapi di akhirat tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan, malah nikmat di dunianya menjadi bahan bakar azab untuk dirinya. Itulah istidrat. Lalu apa sikap kita sekarang? Orang beriman menjadikan peristiwa apapun sebagai jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Demikian tadi sahabat-sahabat rahimakumullah, uraian dari Ustadz Arifin Ilham berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya bencana. Mari kita introspeksi pada posisi mana yang mungkin kita menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana tersebut. Namun bagaimanapun juga, mari kita senantiasa menjadikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bencana ataupun berupa nikmat dengan menerimanya sebagai takdir Allah. Kalau itu ujian berupa bencana, mari kita serahkan kepada Allah dan kita tentunya bersabar sambil mengharapkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila itu berupa ujian nikmat, kemudahan-kemudahan dari Allah, maka mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.